Kekuasaan itu tidak mengkorup manusia, tapi manusialah yang mengkorup kekuasaan. William Gaddis, penulis Amerika lagi. Sekarang Pak Mardhani Alisera, Ketua DPP PKS. Kasih Bang Karni. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama ingin digarisbawahi bahwa sebagaimana tadi sudah muncul, kita sedang berkontestasi yang sehat, yang elegan, dan benar-benar mampu menawarkan kepada publik di 2019 nanti calon yang mampu membawa Indonesia menjadi lebih sejahtera, lebih maju dan lebih bermartabat ya. Jadi kami justru gembira ya dengan tema yang sekarang karena luar biasa ya. Ini satu kampanye yang baik buat menggarisbawahi ada banyak catatan terhadap prestasi pemerintah sekarang ini, ya. Kami tidak terlalu berani, Bang Karni, untuk menggunakan dua kata, ya, yang bahasanya Bang Effendi Ghazali itu kurang cerdas, ya, dan panjang tangan, ya. Pak Prabowo luar biasa, sangat lugas. Panjang tangan itu kalau di Tanah Abang mahal itu. Pendek tangan baru murah. Nah makanya, tetapi kami memahami karena kadang-kadang bicara dengan kelompok yang selalu merasa benar, ya, selalu merasa elektabilitasnya tinggi, selalu mengangkat yang dilakukan adalah prestasi dan prestasi, kata-kata lugas yang Pak Prabowo katakan, nyuwun sewu, goblok dan maling, bisa jadi malah menyadarkan publik bahwa memang ada yang salah dengan bangsa ini. Dan izinkan saya tidak keluar dari yang lain kecuali kedua kata kunci tadi, ya. Kata kunci pertama, nyuwun sewu sekali lagi, bahasanya kalau mau jadi presiden harus bisa bahasa Jawa gitu loh. Ya, nih Bang Karni, ini ada kutipan, ada parasit di produk Makarel, Menkes, cacing isinya protein. Ini cerdas atau tidak cerdas, monggo ditimbang ya. Ini kutipan lagi. Menteri Puan minta orang miskin diet dan tidak banyak makan. Cerdas atau tidak cerdas, monggo ditimbang. Lagi nih ya. Harga beras meroket, Menteri Puan jangan banyak makan. Ya. Padahal pemerintah sudah punya semua data gitu dan semua kekuasaan. Lagi nih ya. Beritanya dulu. Harus dijelaskan itu media mana, jangan-jangan media hoax. Terserah, ini bukan semua terserah. Ada. Ini dari kita Teropong bicara, Senayan bukan. Ya. Tunggu sebentar. Ini mau dijelasin bagus. Ini dari Liputan 6. Nah, saya sudah dari saya tidak ketemu. Detik News. Lagi, tidak semua jelas, saya jelasin, bagus. Artinya bahwa ini kan cuma rekayasa propaganda. Terserah. Menurut saya begitu. Saya ngutip. Bukan terserah. Nanti dulu. Saya cuma ingin fokus di kalau dua. Kalau ukuran goblok dan tidak gobloknya dalam kontestasi pemilu, yang goblok yang tidak menang. Bisa. Iya dong. Bisa. Dan itu bukan jadi parameter karena harus kita pertanyakan. Nanti kita lihat validitas saya beritanya. Tidak keluar. Kalau kemudian ternyata memang tidak ada judul berita kunci, itu. Pak Prabowo. Kalau tidak ada judul berita itu bagaimana? Ya. Gak, gini artinya aja. Itu menyebarkan kebohongan dong. Aja. Itu nanti boleh Anda iya minta. dong. Anda minta aja nanti. Bukan. Ambil. Kalau tidak ada, ambil. Kalau tidak ada kan sudah disampaikan ke publik.
Iya, artinya dia bertanggung jawab dong. Kalau dia Katanya menyebarkan yang mau tidak ada dan sudah disampaikan ke data. publik, yang mendiamkan itu Katanya pun mau sudah terlibat dalam fakta. kebohongan. Katanya mau berita. Saya teruskan dulu nih, dari Tribun, daging sapi mahal. Menteri Pertanian beri saran, keong sawah sebagai pengganti. Kata netizen kreatif ya, ini dari Tribun Sekali lagi, ya. Pak, maaf Bang Karni, kalau dia tidak bisa mempertanggungjawabkan kebenaran berita ini bagaimana? Ya, itu- Artinya begini, bukan. Jangan sampai ILC ini menjadi media untuk menyebarkan Loh, kebohongan. ini ada di media di mana-mana. Loh, waktu kita harus itu. periksa Dan dong ini kebenarannya. ini medianya media resmi berizin. Bisa orang banyak dilihat. membuat berita Nanti dengan saya kemajuan teknologi kasih. seperti Ini kan dia- sekarang. ini kan dia Semua sebut saya sumbernya. kasih sama Adian, monggo bahas ya lagi ya. Kalau Saya cuma tidak fokus benar banget bagaimana? nih. Ya. Kalau tidak benar bagaimana? Satu yang tadi kata goblok, apakah ini masuk tidak? Nanti publik yang menilai. Saya terusin dulu ya. Ini dari Detik. Dikritik soal impor jeroan. Mentan, masyarakat beli daging hanya soal pilihan. Padahal konsumsi daging menunjukkan tingkat kecerdasan dan kemajuan. Tapi dibilang cuma pilihan. Nah lanjut. Nih dari FIFA. Cabai mahal. Ya. Mendak ajak warga tanam sendiri untuk cabai. Ini seolah hujan di mana kena sofa, sofanya digeser, dianggap masalah selesai. Itu goblok apa nggak goblok? Publik yang nilai. Ya, dah. Tadi diangkat tentang bagi-bagi sertifikat. Ada dua, kebetulan nyun sewu saya di Komisi 2, pekerjaan besar untuk reformasi agraria. Satu, legalisasi aset. Yang kedua, redistribusi aset. Legalisasi aset dilakukan, benar. Luar biasa, kami kasih budgetnya mendekati 5 juta bidang tanah. Tetapi Bang Karni, itu tidak merubah struktur kepemilikan secara fundamental bahwa rasio gini kita dan tanah kita tidak dikuasai oleh rakyat Indonesia. Rata-rata petani cuma punya 0,3 hektar. Gimana mau kaya? Mestinya kalau pemerintah yang cerdas bukan cuma bagi-bagi sertifikat gitu loh, tetapi masuk langsung kepada inti dari masalah. Apa? Redistribusi aset. Ya, Itu tidak dilakukan. Distribusi aset sedang dikerjakan oleh pemerintah. Monggo, Apa yang harus monggo, dibuat? monggo dijawab. Banyak ngomong Nih, ini ya. nggak bisa. Jangan, jangan semua ngomong. Semua Tadi, ngomong nggak ada di tadi negara. dibilang 1 triliun. It's a bullshit. Itu karena jumlah kita yang besar Bang Karni. 262 juta. Jangan percaya dengan jumlah yang besar. Tapi kalau dibagi per kapita, 4.700-an triliun hutang dibagi 262 juta setiap orang. Hatta bayi yang baru lahir sudah punya hutang 17 juta rupiah. Kita punya Betul. 17 juta Prof, betul pada saat income per Ramli kapita nanti ya. kita Prof. Rizal 42 Ramli, juta. monggo, ya. Nah ini supaya jelas, hutang dibandingkan dengan income per kapita, hutang 15 juta, income per kapita 42 juta. Hanya sepertiga dari income per kapita. Jangan ngibul sama masyarakat. Monggo. Ini bagian dari ngibul juga. Monggo ya. Lanjut ya. Kita Maksudnya gini, saya berharap semua data bisa dipertanggungjawabkan. Sebentar dulu. Kalau kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan dan ILC membiarkannya, jangan sampai orang melihat ILC ini bagian dari media menyebarkan kebohongan. Nah, bukan dulu dong. Bukan dong. Karena dia juga harus jujur bahwa kapan total hutang Adian itu punya didapatkan. data yang mendukung Gitu loh. pemerintah. Monggo sampaikan. sekarang, kalau kami begitu, data karena itu, oposisi ingin data menjelaskan dari kepada data yang publik disebut itu bahwa pemerintah bisa ini dipertanggungjawabkan, tidak tidak. capable, tidak Tidak mampu. dong. Saya Dalam bisa bahasa Pak banding-banding. Prabowo, Sejak kapan? goblok. Itu Sejak kata Pak kapan, Prabowo. Giliran, giliran. Saya teruskan Bang Arni ya. Ya, Sejak kapan Indonesia- Fadli John menjadi jubirnya? enggak ini waktu dia. Kita jawab berdua. Saya minta ada berhenti dulu. Kami PKS sama Gerindra sekutu. Udah ya. Karena pernah kalah Nah ya. sama-sama.
Tahun 90 Indonesia sudah masuk lower middle income country, sekitar 3.000-an. Sekarang tadi disebut sama Bang Karni, cuma 3.500 US per kapita, bukan 1 triliun. Itu bukan karena dikumulasi. Bang Karni tahu, 90 ke 2018, 28 tahun Indonesia ada pada lower middle income country. Pak Rizal Ramli nanti jelasin. Ada teorinya. Kalau 28 tahun kita tidak segera naik ke middle income seperti Malaysia, seperti Thailand, seperti Turki, kita punya penyakit middle income trap country. Itu peluangnya menjadi failed state besar. Besar dan besar. Data lain, 3 tahun terakhir selama Pak Jokowi memimpin terjadi deindustrialisasi. PHK banyak. Buruh tiap tahun demo Bang Karni. Kenapa? Kita menjadi negeri yang tidak kreatif. Sibuk mengandalkan kepada 2, pajak dan hutang luar negeri. Itu tanda pemerintah yang tidak kreatif. Yang bahasa Pak Prabowo, nyuwun sewu sekali lagi, pemerintah yang goblok. Gak ada, Pak Prabowo gak bilang pemerintah goblok. Ya, elit. Bahasanya elit. Ya, Maksudnya gini, bahasa Pak, kami. Pak Karni, Ya. jangan kebablasan. Lanjut, ya. Jangan kebablasan. Makanya saya ingatkan. Bukan. Artinya pernyataan itu pun harus diralat. Bung harus minta maaf secara terbuka. Iya Apa dong. tuh? Karena Enggak. Prabowo tidak mengatakan itu. Artinya Pak Bung Prabowo tidak sebentar. mengatakan, tapi Tadi saya Bung mengutip bukan kata Prabowo. Tidak, saya ralat. Jangan gunakan Pak ILC Prabowo untuk menyebarkan mengatakan kebohongan. elit. Yang Mardani membohongi Alisera rakyat dan Prabowo-nya sendiri. Mardani Tidak Alisera mengatakan pemerintah sekarang tidak kapabel. Kata Prabowo, Kata pemerintah saya. goblok. Tadi Bung bilang begitu. Tadi sudah Bisa saya diputar. ralat. Jangan Oke. berbohong. Udah. Jangan berbohong. Udah Pak, diralat. lebih baik minta Prabowo maaf. mengatakan elit, Lebih saya baik minta salah. maaf. Oke, tapi Tidak. Bung saya itu ingin wakil menggarisbawahi. rakyat. Bung wakil rakyat, kita ditonton jutaan orang. Siap. Kalau Bung mengatakan perkataan Prabowo seperti itu, Enggak, dia udah lain ralat. persoalan. Dia udah Itu ralat. perkataan siapa? Siap. Itu perkataan siapa? Nih, Prabowo atau kamu? Dengar. Perkataan Prabowo atau kamu? Mardani Alisera mengatakan pemerintah kamu yang bilang kata sekarang. Prabowo. Tadi udah Dia- bilang dia saya ralat. salah. Begitu minta maaf kamu. Dan minta maaf. Iya dong. Udah. Tapi jangan tetap terbiasa dengan kebohongan. esensinya, Jangan terbiasa dengan kebohongan. Ya, Nanti udah, kamu udah. tidak bisa menilai kebohongan yang esensinya, benar. Ini kayak Tidak apa-apa. bisa. Kayak esensinya bapak-bapak tetap. lain. Bukan. Saya ingin mengatakan pemerintah sekarang pemerintah yang tidak cerdas. Kalau Dan itu terbiasa hak berbohong, saya. kamu tidak bisa bedakan mana yang benar dan mana yang bohong. Ini bertengkar. Saya minta diskusi. Loh, iya dong. Ya ada argumen nanti. Siap, Dia minta tunggu. maaf pernyataan. Iya dia udah bilang minta maaf. Saya punya data lain Bang Karni. Ini ada 66 janji Pak Jokowi. Tapi kalau dibahas satu persatu kelamaan. Enak nanti dijadikan topik sendiri di LC yang akan datang. Siap. Baik. Gitu ya. Jadi inti sederhananya Bang Karni, Pak Prabowo mengatakan dengan lugas dan sepenuh hati, bangsa ini sedang ada masalah. Dan bangsa yang bermasalah ini itu dipimpin oleh seorang presiden yang punya semua fasilitas dan kekuasaan untuk membawa bangsa ini keluar. Nah karena itu nyuwun sewu, kita punya gerakan 2019 ganti presiden. Kenapa? Itu gerakan sah, legal, konstitusional. Seperti tadi teman-teman pengen 2 periode. Nggak kenapa? Pemilu nanti, pilpres nanti kita akan bersaing dengan fair, dengan elegan, bahwa kita ingin Pak Jokowi 1 periode. Teman-teman minta 2 periode, kita buktikan di 17 April 2019 nanti. Insya Allah. Terima kasih. Jokowi yang menang gitu ya. Di 2017 Jokowi yang menang. Giliran Luhut. Terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Biar sejuk, tenang, saya ingin mengucapkan selamat Paskah hari Minggu yang lalu. Biar kita tenang,
Hati boleh panas, kepala tetap dingin, apalagi ini ILC. Ada yang mantau namanya KPI. Kalau begini nanti yang kena kan ILC. Sedangkan rakyat sangat mendambakan tiap minggu mau melihat live-nya Dr. Karni Ilyas dan kita semua. Saya mohon itu. Ya. Jangan nanti taunya kita jadi nggak bisa lagi acara lagi, tunda lagi. Rakyat menanti-nanti. Karena itu saya ingin minta maaf kepada Bang Karni, kepada semua kru ILC. 2 minggu kemarin berturut-turut saya dihubungin untuk ikut, diundang, tapi saya lagi di luar negeri liburan sama anak-anak. Ya biar tenang, itulah enaknya kalau udah nggak anggota DPR. Mundur, tenang, nggak ada yang comel, kan begitu. Kalau DPR itu apa aja salah aja, kasihan juga padahal DPR masih banyak yang baik. Jadi aku selalu inspirasi aku datang dari Dr. Karni Ilyas. Tadi beliau mengutip diagnosa dari seorang filosof. Memang udah ini hebat sekali. Jadi Bang sedikit dan kayaknya tidak ada yang membantah saya seperti tadi ribut. Karena saya lain dari yang lain yang ingin saya sampaikan. Sejuk Sejuk. Saya orang hukum, saya bicara fakta. Supaya nggak diperdebatkan. Begini. Sebulan yang lalu, sahabat saya dan juga sahabat Bang Karni menikahkan anaknya, Dr. Boy Rafli. Dalam resepsi itu, saya satu meja. Kami berdua, udah itu teman-teman saya yang lain ikut nimbrung. Dia dengan rendah hati memperkenalkan diri siapa dia. Namanya Dr. Terawan. Dr. Terawan. Ahli cuci otak, tapi dalam hal kesehatan, bukan brainwash. Yang semua rata-rata sudah banyak. Kita jadi pasiennya. Kebetulan aku belum. Aku takut dengan dokter. Itu masalahnya. Tapi ini orang hebat sekali diakui dunia. Wakil ketua kepresidenan. Dokter kepresidenan. Jenius. Aset bangsa. Memimpin beberapa rumah sakit di dunia 140 lebih. Dan klien-klien. Sekarang dia ini lagi terancam diskors. Gile, aku takut nih kalian nanti begini terus, apalagi nih Bang Karni tahun pemilu. Aduh, kalau stroke nggak ada dia gimana ya? Waduh, begini semua nanti kalian. Ya, karena itu ID tolong diperhatikan Dokter Triawan, jangan diskors. Yang menarik, saya orangnya begitu, ingin belajar. Waktu dia memperkenalkan dirinya, dia tahu saya politisi. Saya cerita, saya nanya beberapa hal. Ya. Kalau saya kebetulan takut Bapak ahli saraf. Gimana Pak? Ya. Kalau saya kena serangan, itu saya tanya. Saya dengar cerita dia, pasiennya sudah banyak dan memang diakui dunia nih orang sudah 40.000. Ya. Dan sekarang ratusan ribu ngantri minta supaya dia obati. Hebat ini orang, jenius, aset kita. Ya. Direktur rumah sakit RSPAD. Hebat. Yang saya ingin katakan begini. Di dalam kesibukan dia doktor S3 Triawan Pak Triawan, apa yang Bapak lakukan tadi? Ini yang saya ingin sampaikan. Biar kita semua introspeksi. Jangan-jangan kita ini juga semua sudah stroke. Tapi kita tidak sadar. Saya ingin menyadarkan kita semua. Saya kaget. Saya tahu stroke itu umum. Taunya rupanya ada stroke pendengaran. Ada stroke tidak bisa bicara. Tapi ada beberapa stroke yang aku sedih. Maunya ada stroke menahan diri. Siap menang, siap kalah. Tunggu 5 tahun lagi, mari kita sama-sama. Jangan seperti tadi Pak Alisera.
dari tadi mengatakan yang baik-baik, ya, taunya kan dia langsung kita tahu. Untuk 2019 kita fight aja dulu. Dan aku yakin Jokowi 2 periode. Saya yakin itu sebagai tim sukses beliau. Tapi ini yang saya ingin sampaikan. Saya lihat Pak Prabowo ngomong gitu, aku senyum aja. Karena saya sudah ketemu Pak Triawan. Itu aja, Pak Terawan. Ya, saya udah ketemu Pak Terawan. Jadi Pak Terawan ini jenius. Jadi waktu ngomong Fadli John membawa Putin ke Indonesia, aku pun senyum-senyum saja. Ini Fadli John, jangan-jangan mulutnya juga udah stroke. Itu tolong dikoreksi, saya nggak pernah bilang Putin dibawa ke Indonesia. Jangan-jangan Anda yang stroke itu. Itulah bedanya saya dengan Alisera. Nggak perlu data-data, tapi mengenai Putin, kalau kalian lihat medsos, lihat media, terang benderang Fadli John ngomong itu, silakan ingkari. Alisera, data yang kau bawa tadi banyak itu cukup dengan satu data, patah semua. Kau partai Islam, kita mayoritas Islam. Apa tuh kalau engkau tadi? Ganti presiden. Ganti presiden. Saya ingat ada datanya, tapi nggak usah lah cengeng itu orang bawa-bawa data apalagi hoax. Ada yang namanya Alisera bersama bos Abu Travel memegang seperti yang dia katakan tadi. Bayangkan ganti presiden. Itu fakta, tapi itulah. Aku nggak mau begitu, aku orang hukum. Tapi ada itu di medsos, seperti apa yang dia copy. Bayangkan, gara-gara Abu Travel, gara-gara si Abu penyandang jana itu, hampir 80.000 jamaah ingin melakukan acara. Saya tidak kenal dengan Abu dan tidak pernah foto sama Abu. Bayang Foto saya itu dengan namanya Zakaria. Dia ketua Humas PKS DKI. Itu jelas. Nanti Jadi dijelaskan, enggak, ya. terima kasih. Yang hoax berarti siapa? Ayo. Iya, terima kasih. Itulah tadi oleh sahabat saya Adian Napitupulu dibantah. Jadi udahlah yang hoak-hoak, yang gitu-gitu nggak usah kita tunjukkan. Siap menang, siap kalah, kan begitu. Apapun kita mesti akui, Pak Prabowo pernah stroke. Tidak pernah. Anda jangan menyebar fitnah. Tidak pernah. Saya gentleman. Ya. Kalau memang tidak pernah, dengar. Ya. Kalau Anda bilang tidak tolong pernah, dicabut. Pak Prabowo. bukan diam. Tolong dicabut dulu. Pak, Oke. Pak Prabowo nggak pernah Nggak stroke. pernah stroke. Iya. Pak Prabowo Iya, nggak pernah kembali. stroke. Nggak pernah. Tolong diralat, Nggak. tolong diralat. Pak Dengar, Lu. tenang. Saya ini gentleman, apalagi orang Batak. Kalau memang kau bilang nggak pernah, saya minta maaf. Tapi faktanya, Apa? saya sempat lihat foto yang miring-miring itu. Apanya yang miring? Aku nggak usah ngomong. Itu namanya bel palsy. Bel palsy itu bisa kena angin saja. Itu setiap orang Oh bisa ya, kena. aku nggak tahu, aku nggak dokter. Itu kau bukan dokter. stroke. Jangan Ya, ajarin makanya. kedokteran sama saya. Makanya ngomong jangan Makanya asbun. jangan asal Bukan. bunyi. Jangan asal Ya, bunyi. bukan, tenang dulu. Belajar dulu. Jadi Dan bayangkan. pelajari dulu, teliti. Jadi Anda saya jangan menyebarkan melihat hoax. apa yang dia apakan, apalagi saya kaitkan dengan Fadli John. Ada statement dia yang mengatakan, kan selama ini Pak Prabowo 3 tahun diem. Ya, karena Sekarang memberikan bantah lagi. kesempatan kepada pemerintah. Iya, itulah. Iya. Tapi Untuk bekerja. Mungkin Iya. saya kaitan dengan Pak Terawan. Nggak ada Saya lagi urusannya. ngomong. Saya Anda hanya ini, mau ngomong begini. tolong dipakai Jangan-jangan itu. 3 tahun diem. 3 tahun diem. 3 tahun diam Sekarang itu aktif. memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk bekerja. Iya. Itu gentleman namanya. Iya, tapi jangan-jangan, Apa jangan-jangan dengar dulu. Sekarang sembuh stroke Nggak berbicaranya. Jadi bisa Tidak ada berbicara itu. bicara. Anda Saya jangan masih menyebar ngomong fitnah. stroke. Anda masih ngomong stroke. Dengar dulu. Enggak, Anda ngomong stroke tadi. Dengar Tolong dulu. dicabut. Anda udah minta maaf kok ngomong stroke lagi. Iya, dia. Enggak. Ini kita ini Bukan. masalah nama baik. Anda kenal Ini hukum. Anda Mas. jangan sebar fitnah. Saya tidak tebar fitnah. Anda ngomong stroke tadi Iya, barusan bukan. lagi. Barusan saya bilang begini. Jangan-jangan. Oh, Dengar, jangan saya bisa rangkum. begitu. Nggak bisa, jangan-jangan Saya dong. juga bisa Nggak bilang, bisa memperlama. jangan-jangan Anda Udah. gila. Bisa Oke. juga begitu kan? Nggak usah Oke, asumsi begini. lah, nggak usah asumsi. Begini, Bang Karni tadi yang awal berbicara. Orasi daripada Prabowo
mengebu-ebu, meledak-ledak. Saya jadi masih teringat omongan itu. Bung Karno Orang juga yang biasa begitu. Tidak Bung. pernah ngomong, sekali ngomong karena sembuh Salah. bisa meledak-ledak. Salah. Mau bilang apa kita? Salah itu. Ya, itu dari dulu Pak Prabowo begitu. Anda kan kenal dari dulu, betul nggak? Oh enggak, kalau sama aku dia mesra terus baik, enggak pernah meledak-ledak. Dari zaman dulu. Oh enggak. Itu pidato ya begitulah gayanya Pak Prabowo. itu hatinya selembut salju. Nah, Saya ingin katakan, justru ini kau kan namanya dengar, retorika. saya ngomong fakta. Nah. Mudah-mudahan 08 menonton. Prabowo siapa bilang meledak-ledak? Hatinya selembut salju kok. Saya ingat paman saya kena stroke. Akhirnya meninggal di rumah sakit umum. Apa dia tidak sentimental? Dan keluarga saya sangat mengidolakan Prabowo karena kesentimentilannya. Saya seorang Kristiani, nyanyi karena paman saya ya biar lekas sembuh, tapi akhirnya meninggal. Tiba-tiba kesentimentilan seorang Prabowo. Di tempat parkir kami di VIP, mendengar orang menjerit-jerit nangis. Tanya Prabowo, aku nggak ngarang-ngarang, aku orang hukum, bicara fakta. Sampai ke atas, jenderal, orangnya hatinya selembut salju loh. Jadi jangan, itu kalau sama kalian mungkin meledak-ledak, tapi sama kita enggak kok. Jadi saya ingin katakan, marilah kita ngomong apa yang disampaikan oleh Pak Karni dengan judul ini, itu aja kok. Jenderal dulu. Ya, sekarang kaitan, saya mau bilang, itu dari sisi kalian oposisi, wawasan Nusantara, kita bangga dengan Pak Jokowi. Satu rasa, harga minyak dari Sabang sampai Papua. Terlepas ada yang masih gimana, tapi sudah satu rasa wawasan Nusantara. Kalian semua salah Pak Jokowi. Infrastruktur sudah berapa puluh ribu dia membangun tonggak-tonggak infrastruktur. Jalan tol sekarang ada di Aceh, di Papua, di Sulawesi, di mana-mana. Hanya karena dua yang runtuh, kalian ribut. 14 dari berapa puluh ribu, 100 pun yang runtuh, tidak pantas kalian ribut. Tiada gading yang tak retak. Ada aja kekurangan, tapi nyatanya sekarang. Ingat, saya kaget dengan pidato Prabowo yang dibilang dari novel fiksi. Oke, sebelumnya di sini Bang Karni saya sudah ngomong. Pendeta saya Agus Lutan pulang dari Amerika, pengamat ekonomi mengatakan apa? Saya ngomong di Indonesia Lawyer Club. 2030 Indonesia menjadi negara 3 besar di dunia. Pertama Cina, kedua India, ketiga Indonesia. Sekarang pun saya baca di media, bayangkan 2030 sekarang masih 2018. Kita sudah 15 besar, kata pengamat ekonomi Amerika. Jadi janganlah, nggak baik. Ya, Pak Bung Karno baik di eranya, Pak Harto baik di eranya, Pak Habibie baik di eranya, Gus Dur baik di eranya, Ibu Mega baik di eranya, Pak SB baik di eranya. Tolong please hormati Pak Jokowi di eranya. Penyampaian saya yang kurang berkenan dari lubuk hati sanubari yang sangat dalam. Saya Ruhut Poltak Sitompul, Raja Minyak dari Medan Tante. Minta maaf. Tapi ini yang saya omongkan karena saya orang hukum. Saya hanya berani ngomong fakta. Terima kasih Bang Karni. Kecuali yang tadi bukan fakta ya. Yang tadi stroke itu bukan fakta. Kita lihat pemirsa.